Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, saya akan mengulas sedikit tentang syukur dan sabar. Hidup ini adalah panggung ujian, tempat di mana manusia menari di antara takdir yang telah tergariskan. Ada saatnya kebahagiaan menyapa, menghadirkan tawa dan kehangatan yang meresap hingga ke dasar hati. Namun ada pula saat di mana langit terasa begitu kelam, langkah terasa berat, dan harapan seakan menjadi kabut yang enggan sirna. Di sanalah manusia berdiri di persimpangan antara bertahan atau menyerah, antara meratap atau mencari makna, antara tenggelam dan kepedihan, atau menemukan kekuatan untuk bangkit. Kita semua pernah merasakan detik-detik di mana hati seakan remuk, napas terasa sesak, dan dunia seolah menyempit dalam genggaman takdir yang tak bisa ditolak. Ada luka yang tak kasat mata, tetapi pedihnya lebih dalam dari sayatan belati. Ada duka yang tak bersuara, tapi getarnya meruntuhkan ketegaran. Ada kelelahan yang tak terucap, tetapi mengguncang jiwa hingga nyaris rebah. Pendengar yang berbahagia, pada saat ini di mana depresi dan stres bukan lagi sekadar istilah psikologis, melainkan fenomena yang menjalar ke dalam jiwa banyak manusia. Ia datang tanpa permisi, menyelinap ke dalam batin yang lelah, mengikis harapan dan merampas kebahagiaan dalam diam. Ia hadir dalam sunyi, menciptakan ruang gelap di mana pikiran terus bertarung dengan keresahan yang tak berkesudahan. Namun Islam tidak membiarkan manusia terperangkap dalam kesedihan yang berkepanjangan. Islam adalah agama yang menawarkan kebahagiaan dalam dinginnya kesepian, ketenangan dalam riuhnya kegelisahan, dan harapan dalam pekatnya keputusan. Pendengar, sekali lagi, di antara jutaan solusi yang ada, Islam menghadirkan dua kunci utama yang mampu menenangkan jiwa dan menguatkan hati: sabar dan syukur. Yang pertama, sabar, atau pilar keteguhan di tengah badai. Sabar bukanlah tanda kelemahan, bukan pula bentuk kepasrahan tanpa daya. Sabar adalah seni ketahanan jiwa, kekuatan untuk tetap teguh di tengah badai, ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa di balik kepedihan ada hikmah, di balik ujian ada kemuliaan, di balik air mata dan ada cahaya yang menanti di ujung jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar adalah napas panjang dalam menghadapi kenyataan yang tak terlalu sesuai harapan. Ia bukan sekadar bertahan, tetapi juga keyakinan bahwa setiap kesulitan akan berakhir, setiap luka akan sembuh, dan setiap malam yang gelap akan diikuti oleh fajar yang terang. Bagaimana sabda Rasulullah? Ketahuilah bahwa dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak kamu sukai terdapat banyak kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam keheningan malam, dalam sujud yang panjang, dalam doa yang lirih terucap, sabar menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Rabb-Nya.
Ia mengajarkan bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan sementara, dan setiap ujian adalah cara Allah menguatkan hati hamba-hambanya yang terpilih. Pendengar yang berbahagia, yang kedua, syukur. Jadi syukur adalah cahaya di tengah kegelapan. Jika sabar adalah benteng ketahanan, maka syukur adalah mata air yang menyegarkan. Syukur bukan hanya tentang menerima nikmat, tetapi juga kemampuan melihat cahaya di tengah kegelapan, menemukan harapan di antara runtuhan, dan memahami bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah yang tak ternilai. Bagaimana firman Allah? Ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur bukan sekadar ungkapan lisan, tetapi sebuah cara pandang, sebuah sikap hidup, sebuah energi yang menghidupkan jiwa. Ia mengajarkan bahwa di saat tersulit selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Napas yang masih berhembus, langkah yang masih mampu diayunkan, senyum yang masih bisa diberikan, dan doa yang masih bisa dilantunkan. Syukur bukan berarti tidak merasa kesedihan atau tidak merasakan kesedihan, tapi kemampuan untuk tetap menemukan makna di balik setiap peristiwa. Ia adalah kekuatan yang membuat hati tetap tenang meski badai menerjang. Karena jiwa yang bersyukur selalu menemukan cara untuk melihat keindahan dalam setiap kepingan takdir. Pendengar yang berbahagia, sabar dan syukur adalah dua sayap menuju ketenangan. Seperti burung yang membutuhkan dua sayap untuk terbang, manusia membutuhkan sabar dan syukur untuk menjalani kehidupan dengan keseimbangan. Jika sabar adalah cara menghadapi kesulitan dengan keteguhan, maka syukur adalah cara merayakan kehidupan dengan penuh penerimaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tanpa sabar, manusia akan mudah rapuh dalam menghadapi ujian. Tanpa syukur, manusia akan terus merasa kurang dan kehilangan makna kebahagiaan. Dalam keselarasan antara sabar dan syukur, kita menemukan ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, dan keikhlasan yang mendalam. Jika hari ini langkah terasa berat, jika hati terasa sesak, jika air mata mengalir tanpa suara, ketahuilah bahwa kita tidak sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa jalan keluar. Dalam sabar kita menemukan kekuatan, dalam syukur kita menemukan ketenangan. Mari kita resapi makna mendalam dari dua kunci kehidupan ini. Mari kita tenangkan hati dengan keindahan sabar, dan kita hidupkan jiwa dengan cahaya syukur. Nah, dalam setiap ujian selalu ada hikmah, dalam setiap luka selalu ada pelajaran, dan dalam setiap kesedihan selalu ada rahmat tersembunyi. Pendengar yang berbahagia, sekali lagi mari kita jalani setiap detiknya dengan kesabaran, kesadaran, dengan kebijakan, dengan hati yang luas menerima takdir, dan dengan jiwa yang selalu bersyukur. Nah, pada akhirnya ketenangan sejati bukan tentang apa yang terjadi di luar kita, tapi tentang bagaimana kita menyikapinya. Nasirullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.